selamat pagi. Di pagi hari ini kita akan meluangkan waktu kita untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami mengucap syukur ya Bapa untuk pagi hari ini Engkau boleh membangunkan kami dengan keadaan yang sehat. Dan saat ini Tuhan kami akan memberikan waktu kami untuk belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberikan kami kemampuan untuk dapat memahami firman-Mu ini dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita baca Alkitab dari Matius pasal 21. Ya, Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 46. Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Ibu Neta akan membacakan ayat ini, kalian bisa membacanya juga dari dalam hati. Oke. Matius 21 ayat 33 sampai 46. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anak-anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Nah anak-anak, hari ini kita mau belajar mengenai perumpamaan tentang penggarap. Tadi di dalam satu perikop ya di Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46 sudah diceritakan mengenai perumpamaan yang Yesus sampaikan. Di situ diceritakan ya bahwa ada sebuah pemilik anggur di mana pada zaman itu ya di Israel pemilik anggur itu adalah orang yang kaya dan tidak selalu berada di Israel. Dia akan pergi ke luar negeri begitu. Sehingga si pemilik anggur ini memberikan kepercayaan kepada orang lain, yaitu si penggarap-penggarap untuk menggarap kebun anggurnya. Dan pada waktu panen tiba, si pemilik anggur itu mengirimkan hamba-hamba untuk bisa memetik hasil dari kebun anggurnya, begitu ya. Akan tetapi di dalam perikop kita yang sudah baca tadi, ya, diceritakan bahwa sang penggarap-penggarap anggur itu malah membunuh hamba-hamba yang diutus oleh pemilik kebun anggur. Nah, mengetahui hal itu,
ya, sang pemilik anggur lantas mengirimkan kembali hamba-hamba yang lain untuk bisa mengerjakan bagiannya, yaitu memetik buah anggur. Akan tetapi sama yang dilakukan oleh para penggarap-penggarap. Mereka tetap membunuh hamba-hamba yang diutus lagi oleh pemilik anggur, begitu ya. Nah, tidak sampai di situ saja. Ternyata kalau tadi diceritakan ada yang punya pendapat seharusnya pemilik anggur itu cari saja penggarap yang lain supaya tidak memperlakukan hamba-hamba yang dikirim sama seperti penggarap-penggarap yang sebelumnya, begitu ya. Tetapi sang pemilik anggur ini tidak berpikir demikian, ya. Sang pemilik anggur malah mengirimkan anaknya. Tujuannya apa? Karena sang pemilik anggur itu berpikir bahwa ketika anaknya itu diutus untuk mengerjakan pekerjaan hamba, gitu ya, anaknya akan lebih disegani oleh para penggarap. Tapi ternyata pemikiran dari sang pemilik itu tidak terjadi demikian ketika berada di kebun anggurnya. Ternyata sang penggarap-penggarap justru memperlakukan hal yang sama terhadap hamba-hamba, ya. Anak dari sang pemilik kebun itu tetap saja dibunuh oleh penggarap-penggarap, ya, karena mereka tahu dan sadar bahwa oh, ini anak sang pemilik kebun, maka dia akan menerima warisan dari setiap kebun anggur ini. Oleh sebab itu mereka membunuhlah si anak itu. Nah, dari perumpamaan ini ada 5 tokoh, ya. Ada pemilik kebun anggur, ada penggarap kebun anggur, ada hamba-hamba yang diutus, kemudian ada anaknya, anak si pemilik kebun anggur, dan kebun anggur itu sendiri. Nah, Ibu Neta akan menjelaskan 5 poin yang kita ambil dari perumpamaan yang sudah Ibu Neta ceritakan tadi, ya. Yang pertama adalah kebun anggur. Nah, yang dimaksud Yesus kebun anggur itu adalah bangsa Israel. Kemudian yang kedua, penggarap kebun anggur. Yang dimaksud penggarap kebun anggur itu adalah pemimpin-pemimpin agama pada zaman itu. Dan yang ketiga, hamba-hamba yang diutus. Hamba-hamba yang diutus ini adalah hamba-hamba utusan Allah, yaitu para nabi yang Allah utus untuk memberitakan firman-Nya di zaman itu. Kemudian pemilik kebun anggur. Nah, pemilik kebun anggur itu sendiri adalah Allah, ya. Dan Allah mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus untuk mengerjakan pekerjaan hamba-hamba yang sudah dibunuh oleh para penggarap kebun anggur. Ternyata anaknya sang pemilik kebun anggur, anaknya Allah, yaitu Yesus Kristus, juga dibunuh oleh penggarap kebun anggur, yaitu pemimpin agama. Ada 2 hal yang mau kita pelajari dari kisah ini, ya. Nah, yang pertama, di sini kita belajar mengenai Kristus yang mengalami penderitaan, di mana penderitaan yang Kristus alami itu adalah akibat dari ketaatan Kristus kepada Allah Bapa. Nah, ketaatan Kristus kepada Allah Bapa membawa Kristus ke dalam penderitaan untuk menebus dosa-dosa kita. Kemudian Kristus juga sudah tahu, ya, bahwa dia itu diutus ke dalam dunia, ya, akan menderita gitu. Dan di situ kita juga belajar bahwa imam kepala dan orang-orang Farisi pada saat itu sudah tahu sebenarnya perumpamaan yang sedang Yesus ceritakan, ya. Dan mereka juga merasa takut untuk menangkap dia. Gitu. Itu kalian bisa baca di ayatnya yang terakhir, yaitu ayat yang ke-46. Nah, ada 2 hal yang mau kita refleksikan dan kita akan berkomitmen tentang 2 hal ini, ya. Bagaimana respon kalian terhadap keselamatan yang sudah kita terima? Respon kalian itu seperti apa ketika kalian sudah mengetahui bahwa Yesus datang ke dunia menderita, ya, karena ketaatannya kepada Bapa untuk menebus dosa-dosa kita? Kira-kira respon yang akan kalian kerjakan di dunia ini seperti apa? Kemudian yang kedua, maukah kita menderita dengan catatan menderita karena taat kepada kehendak Allah, sama seperti Kristus menderita karena taat kepada Allah? Contohnya, menderita dimarahin teman kalian ketika kalian tidak mau memberikan contekan saat formatif, gitu ya. Atau menderita
karena waktu untuk main games berkurang karena harus membantu orang tua, gitu ya. Kalian merasa menderita karena hal itu. Maukah kalian menderita karena taat kepada kehendak Allah? Kalian bisa menuliskan ya jawaban dari dua pertanyaan tadi di dalam kolom komentar supaya sebagai bentuk refleksi kalian terhadap firman Tuhan yang sudah kalian dengar saat ini. Dan untuk meresponi kebenaran firman Tuhan hari ini, kita akan mendengarkan sebuah lagu. Kalian juga bisa menyanyikan lagu pujian ini yang berjudul Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Oke, demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita tutup devosi kita hari ini dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa karena Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk bisa mempelajari mengenai kebenaran firman-Mu. Tuhan, ajarlah kami supaya kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang taat ya Bapa, anak-anak-Mu yang mau menderita karena melakukan kehendak dan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan boleh berkenan di hadapan-Mu. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.